Komisi 12 DPR RI bersama Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas Kementerian ESDM melakukan sidak kedua SPBU di Cibubur, Jakarta Timur. Sidak untuk memastikan kualitas bahan bakar sesuai dengan standar yang ditentukan Ditjen Migas Kementerian ESDM. Ada 2 sampel yang diambil dari SPBU Pertamina Jambore Cibubur dan SPBU Shell Jalan Alternatif Cibubur, Jakarta Timur, yaitu bahan bakar RON 90 atau Pertalite dan bahan bakar RON 92 atau Pertamax dan jenis super. Pengujian sampel dari hasil sidak SPBU ini akan dilakukan secara internal oleh Lemigas. Apabila hasilnya tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, anggota Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi bilang pendistribusian BBM harus dihentikan dan pihak yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi. Kita tunggu secepat mungkin, kita minta Lemigas, kan memang mereka yang berwenang. Berapa lama Pak ini? Hari ini selesai. Besok pagi udah selesai. Besok pagi udah keluar. Sementara itu terkait kasus korupsi minyak mentah Pertamina, Kejaksaan Agung menggeledah sebuah gudang di Cilegon dan sebuah rumah di Panglima Polim, Jakarta Selatan. Penggeledahan gudang dilakukan karena diduga digunakan sebagai penyimpanan Pertamax RON 92 hasil blending. Selain gudang, Kejaksaan juga menggeledah rumah milik Kerry Adrianto Riza, salah seorang tersangka korupsi minyak mentah Pertamina. Sekarang ya per hari ini bahwa sejak tadi pagi penyidik sudah melakukan upaya penggeledahan juga di Cilegon, di kota Cilegon ya, di satu tempat yaitu PT OTM ya, yang diduga sebagai storage atau tempat depo ya, yang menampung minyak yang diimpor. Ketiga, per hari ini juga penyidik melakukan penggeledahan dan ini sedang berlangsung di Jalan Panglima Polim. Di tengah kecemasan masyarakat akibat isu Pertamax oplosan, LBH Jakarta membuka posko pengaduan. Warga yang merasa dirugikan akibat dugaan Pertamax oplosan bisa mengadu secara online dengan membuka link pengaduan. Di laman pengaduan ini Anda tinggal memasukkan data diri berupa email, nama, dan nomor yang bisa dihubungi. Setelahnya, jawab pertanyaan mengenai jenis BBM yang selama ini Anda gunakan. Sebutkan kerugian yang dialami akibat dugaan Pertamax oplosan, unggah bukti yang dimiliki, dan akhiri dengan mengklik kirim. Formulir yang diisi akan dipergunakan untuk kepentingan advokasi atau bantuan hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus korupsi Pertamina yang menguak fakta dugaan adanya Pertamax oplosan menimbulkan keresahan di masyarakat. Masyarakat yang niatnya ini membeli Pertamax untuk kualitas yang lebih baik justru malah dirugikan. Lalu kemana masyarakat harus melapor jika merasa dirugikan dan bagaimana pula pengawasan SPBU agar tidak merugikan konsumen? Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber di pagi ini. Melalui sambungan daring sudah ada Direktur LBH Jakarta, Muhammad Fadil Alfatan. Selamat pagi, Mas Fadil. Pagi, Mbak. Kemudian ada anggota Komisi 12 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, Mas Edi Suparno. Selamat pagi, Mas Edi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian ada pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, sudah ada Pak Fahmi Radi. Selamat pagi, Pak Fahmi. Pagi, Disti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Fadil dulu. Mas Fadil, jadi apa yang kemudian membuat LBH akhirnya membuat satu gerakan begitu ya, satu inovasi membuka pengaduan, posko pengaduan, dan sejak kapan posko pengaduan ini sudah dibuat dan berapa banyak laporan pengaduan yang sudah masuk sampai saat ini? Ya, terima kasih Mbak Disti. Jadi sejak Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang ini, yang di dalamnya juga mengumumkan adanya modus dugaan blending atau bahasa yang berkembang di masyarakat ini pengoplosan,
Kami itu banyak dihubungi oleh berbagai pihak, oleh masyarakat khususnya, banyak didatangi dan mengadukan mengenai persoalan ini. Mereka bertanya soal ini aspek hukum dan hak asasi manusianya seperti apa, dan kemudian jika betul itu terjadi dan kami dirugikan, apa yang bisa dilakukan. Dan itu ternyata berjalan sangat masif gitu ya. Kami pun penuh mendapatkan pengaduan juga melalui media sosial maupun hotline yang kami miliki gitu. Dan berdasarkan pemantauan media sosial juga yang kami lakukan, ternyata sudah ada keresahan, bahkan kemarahan masyarakat gitu ya terkait dengan polemik ini. Nah, atas dorongan itu dan kami nilai belum ada kepastian terkait dengan juga polemik ini, maka kami memutuskan untuk melakukan respon cepat, yaitu membuka pos pengaduan bagi masyarakat yang merasa mengalami kerugian atas dugaan polemik ini gitu ya. Dan adapun tujuannya adalah kami sebenarnya ingin membuat ini lebih jelas dan lebih konkret saja gitu ya, mewadahi, memfasilitasi apa yang jadi keresahan masyarakat untuk kemudian didalami dan dipelajari lebih lanjut kira-kira permasalahan apa yang terjadi dan langkah atau advokasi atau langkah hukum apa yang bisa dilakukan gitu ya. Seiring dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun DPR RI dalam konteks pengawasan gitu ya. Jadi pada intinya kami ingin mengkanalisasi gitu kira-kira apa yang menjadi keluhan masyarakat, dan kemudian nantinya ini harapannya juga dapat untuk membantu proses yang berlangsung. Oke, jadi memang LBH ini berinisiatif untuk memfasilitasi dengan adanya keresahan masyarakat, kemudian kemarahan masyarakat yang belum jelas ini duduk perkaranya seperti apa dan ujungnya kemana. Nah, kalau dari DPR sendiri, Mas Edi Suparno, Komisi 12 DPR RI, fungsi kontrol pengawasan dari DPR sendiri seperti apa? Setelah kemarin Komisi 12 DPR RI memang sudah melakukan sidak di 2 SPBU kalau tidak salah, di milik Pertamina dan juga swasta di kawasan Cibubur. Ya, terima kasih Mbak Disti. Pertama yang telah kita lakukan, satu adalah memanggil Pertamina. Telah memanggil Pertamina, khususnya pelaksana tugas harian Dirut PT Pertamina Patraniaga telah kami panggil dan telah dilakukan RDP. Dan di dalam rapat dengar pendapat tersebut, di akhir rapat dengar pendapat, disampaikan bahwa tidak ada BBM oplosan sebagaimana yang disampaikan. Jadi kita memegang kata-kata dari direksi Pertamina Patraniaga dalam hal ini. Nah, di lain pihak memang kita mendengarkan bahwa pihak aparat penegak hukum mengatakan bahwa ada oplosan itu. Nah, saya dalam hal ini ingin menghimbau kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk juga dalam hal ini media, agar kita tunggu dulu hasil pendalaman penyelidikan dari aparat penegak hukum maupun juga yang dilakukan oleh Pertamina saat ini untuk mengetahui apakah benar-benar ada atau tidak oplosan tersebut. Jangan sampai saat ini di tengah pendalaman kasus ini kita justru menambah keresahan masyarakat. Kalau ternyata tidak ada dan tidak ditemukan bukti adanya pengoplosan tersebut, ya kan masyarakat resah untuk suatu hal yang percuma. Nah, tetapi kalau ternyata ada, kami mendorong agar proses hukum ini dijalankan dengan konsekuen. Bahkan kami juga akan nanti memanggil kembali Pertamina karena melakukan pembohongan di rapat dengar pendapat. Karena Pertamina dari awal mengatakan tidak ada oplosan tersebut. Nah, memang kemarin dalam melakukan sidak kita memang belum menemukan adanya hal tersebut. Memang kemarin Lemigas dilibatkan untuk memeriksa kadar dari oktan dari BBM yang ada. Tetapi itu kan adalah sidak random ya. Bisa saja kalaupun ada BBM oplosan, bisa di satu tempat ada, tempat lain tidak ada. Mungkin kebetulan kita datang di tempat yang tidak ada oplosan, andai kata, kembali lagi saya garis bawahi, andai kata ada BBM oplosan tersebut. Tetapi kembali lagi kami katakan bahwa DPR RI telah melaksanakan fungsi pengawasannya. Tetapi dalam hal ini saya juga ingin mengatakan, fungsi pengawasan tidak hanya DPR RI saja. Ada fungsi pengawasan di internal Pertamina. Oleh siapa? Oleh komisarisnya. Komisaris PT Patraniaga, pemegang selaku wakil dari pemegang saham Pertamina, termasuk juga Pertaminanya sebagai pemegang saham dari Pertamina Patraniaga. Itu pun pengawasan yang kami rasa perlu diperkuat untuk kedepannya. Oke, tapi kan kita jadi masyarakat ya, masyarakat yang biasanya membeli gitu ya
Pertamax RON 92 yang memang betul-betul tidak ingin membeli BBM yang subsidi, bahkan kita belinya BBM non subsidi. Wajar begitu ketika kita justru resah dan malah bingung sekarang. DPR, Pertamina bilangnya tidak ada pengoplosan dan segala macam. Kemudian Kejaksaan Agung mengatakan memang ada dugaan pembayaran RON 92 tapi yang ada produknya RON 90 begitu ya dugaannya. Nah, ini jadi posisinya DPR ini nanti investigasinya apakah nanti akan percaya begitu saja begitu ya dengan Pertamina atau kemudian nanti berdiri sendiri, oke, kita akan membuat atau menggelar melaksanakan atau panja atau pansus begitu soal ini, investigasi memang secara menyeluruh dan juga transparan agar masyarakat juga bisa melihat secara jelas begitu, clear begitu, Mas Edi. Ya, memang pengawasan kami saat ini sejauh ini dalam melaksanakan RDP, rapat dengar pendapat, dan untuk menerima penjelasan dari Pertamina. Tentu kita tidak akan berhenti di sini saja, karena kembali lagi seperti yang kami sampaikan di dalam rapat dengar pendapat, Pertamina mengatakan tidak ada oplosan, sementara pihak aparat penegak hukum mengatakan oplosan itu ada. Nah, ini ada dua berita dan masukan yang conflicting ini tentu kami kaji lebih lanjut setelah masing-masing melakukan pendalaman. Jadi kita berikan masing-masing waktu, baik itu via Kejaksaan maupun Pertamina untuk melakukan pendalaman, untuk memahami secara benar-benar apakah itu oplosan itu ada atau tidak. Kalaupun ternyata ada oplosannya, tentu kami tidak akan berhenti di sini saja. Yang tadi disampaikan bahkan meningkat menjadi panja, bahkan pansus pun itu bisa kita lakukan. Dan ini merupakan hal yang serius tentunya karena BBM merupakan kebutuhan masyarakat yang esensial. Dan kedua, BBM yang disampaikan itu adalah BBM yang disubsidi pemerintah. Nah, sehingga memang kita punya kewajiban untuk melakukan penelaahan lebih lanjut untuk mengetahui apa akar permasalahannya dan apakah benar-benar ada permasalahan terkait oplosan ini. Karena kan ini masalahnya ada dua, dugaan tindak pidananya. Satu, dugaan tindak pidana impor yang direkayasa dalam artian bahwa sesungguhnya kapasitas kilang di Indonesia bisa melakukan pengolahan daripada BBM tersebut, ternyata dibilang tidak, sehingga harusnya impor. Dan kedua, dugaan tindak pidananya adalah oplosan. Jadi ada dua hal yang memang nanti akan ditindaklanjuti lebih lanjut. Oke, saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, dari kacamata Anda sebagai pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, ini kan jangan sampai kemudian jadi bola liar lah yang kemudian menggerus kepercayaan masyarakat begitu. Karena tidak hanya masyarakat juga yang paling dirugikan, tapi juga pemerintah, juga kerugian negara juga kita taksir diperkirakan Kejaksaan Agung ini hampir tembus 200 triliun. Kemudian Pertamina juga pasti merugi karena apa? Kemarin kita sudah melihat masyarakat sudah mulai beralih begitu ke SPBU milik swasta. Ya, pertama saya ingin mengatakan keyakinan saya itu ya bahwa pelaku tindak pidana korupsi termasuk blending itu adalah mafia migas gitu ya. Ini tercermin dari komposisi yang tertangkap tadi, ada elit-elit pengambil keputusan dan juga swasta gitu ya. Jadi saya dulu pernah menjadi anggota tim anti mafia migas yang ketuanya Faisal Basri, dan modus yang digunakan sama persis gitu ya, termasuk dalam blending gitu ya. Nah, barangkali lebih tepat menggunakan blending gitu ya, kalau oplosan itu kan konotasinya kan negatif, miras oplosan misalnya. Nah, blending itu sesungguhnya sangat common praktis di dunia perminyakan gitu ya. Hanya jangan sampai itu kemudian digunakan untuk tindak pidana korupsi gitu ya. Nah, saya juga meyakini bahwa blending itu ada. Karena pertama dasarnya adalah yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Kedua, kami dulu pernah menyaksikan juga blending yang dilakukan oleh Petra di Singapura gitu ya. Dan ini sama persis modus yang dilakukan. Nah, pada waktu itu modusnya dengan blending itu jadi sulit untuk menetapkan berapa harga pokok produksinya. Sehingga blending yang dijual atau diimpor ke Pertamina itu di markup gitu ya. Nah, ini hal yang sama juga terjadi gitu ya. Blending dengan mencampur antara Pertamax dan Pertalite dengan menambahkan zat tertentu gitu ya. Tapi invoice yang dimintakan adalah harga Pertamax, padahal sebagian besar itu dalam blending itu adalah Pertalite gitu ya. Nah, ini saya kira
blending tadi terjadi gitu ya. Tapi yang barangkali yang perlu dicegah tadi, ini timbul ketidakpercayaan konsumen itu atau masyarakat ini akan menimbulkan risiko itu ya. Nah, risiko yang pertama tadi kata Mbak Disti bahwa ada potensi konsumen Pertamax dari SPBU Pertamina dia akan pindah ke asing. Maka Pertamina akan kehilangan konsumen, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, ini agak berbahaya gitu ya, menimbulkan resiko tadi, ketidakpercayaan yang meluas dan ini sudah terjadi gitu ya. Ini akan menimbulkan atau memicu gitu ya, migrasi dari Pertamax yang karena diyakini itu hasil brandingan tadi gitu ya dengan harga Pertamax, maka kemudian dia pindah ke Pertalite yang harganya lebih murah. Atau konsumen akan berpikir gitu ya, saya bayar Pertamax dapat Pertalite, ya mendingan saya bayar Pertalite saja yang lebih murah. Nah, kalau ini terjadi, maka ini akan membengkakkan gitu ya subsidi dan memberatkan bagi APBN. Nah, inilah yang mestinya harus segera dicegah gitu ya, jangan sampai kemudian meluas itu Mbak Disti. Oke, termasuk juga harus dimitigasi begitu ya potensi-potensi yang bisa ditimbulkan akibat adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi dari anak perusahaan Pertamina, Patraniaga begitu ya. Ya tadi disebutkan oleh Pak Fahmi Radi, salah satunya tadi migrasi dari konsumen-konsumen Pertamax yang biasanya membeli di Pertamina kemudian bermigrasi beralih ke SPBU swasta. Kemudian yang biasanya mungkin membelinya Pertamax begitu dengan adanya bola liar dalam tanda kutip ini justru malah ya udahlah kita beli Pertalite aja sekalian, justru ini dampaknya adalah akan membebani subsidi BBM dan APBN negara. Nah, bagaimana Mas Edi melihat ini? Sudah adakah mitigasi-mitigasi yang nantinya akan dilakukan? Jangan sampai kemudian ini jadi benar-benar nyata gitu, terlihat. Pertama, saya mungkin juga apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi bisa saja menjadi realita, tetapi kita juga melihat sebaliknya bahwa masyarakat tuh membeli Pertamax itu karena mereka tidak mau membeli Pertalite dengan pertimbangan keawetan mesin, terus kemudian performa dan lain-lain, sehingga ada kemungkinan mereka kemudian beralih untuk menggunakan BBM Pertamax yang dibeli misalkan saja di SPBU swasta, tetapi juga bisa beralih untuk membeli BBM dengan kadar dan kualitas yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, tetapi bagi saya yang paling penting saat ini adalah krisis kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina, sehingga masyarakat jangan sampai nanti ragu untuk membeli BBM dan produk-produk lainnya dari Pertamina, karena Pertamina tidak hanya mengeluarkan produk BBM saja, tetapi juga produk lainnya dalam rangka untuk kinerja mesin, untuk perawatan mobil dan lain-lain. Nah, oleh karena itu saya merasa perlu adanya pernyataan, terutama pernyataan yang menenangkan masyarakat, klarifikasi dari pimpinan tertinggi Pertamina. Sejauh ini kan kita melihat bahwa pernyataan itu datang dari juru bicara, dari humas, dan lain-lain. Tetapi kami mendorong agar pimpinan tertinggi Pertamina, Dirut, mungkin juga Dirut bersama Komisaris Utama memberikan pernyataan kepada masyarakat agar kredibilitas dan reputasi Pertamina itu tidak goyah lagi. Itu yang kami rasa sangat penting. Dan kami juga meminta agar proses pendalaman penyelidikan saat ini khususnya di Pertamina bisa dipercepat. Karena ini menyangkut krisis kepercayaan masyarakat yang harus segera kita tenangkan. Jadi ini salah satu dari bentuk pengawasan yang kami lakukan agar Pertamina secara segera dan secara transparan melakukan pendalaman dan bisa memberikan klarifikasi yang utuh kepada masyarakat. Oke, kalau DPR sendiri mendorong Dirut Pertamina, komisaris dan juga jajaran petinggi-petinggi Pertamina harus segera kemudian memberikan klarifikasi soal ini begitu ya, jangan sampai kemudian menjadi bola liar yang semakin panas begitu ya Mas Edi. Tapi kemudian pertanyaan selanjutnya Mas Fadil, apakah ini cukup begitu ketika klarifikasi dilakukan oleh semua jajaran petinggi dari Pertamina untuk bisa menenangkan, mengembalikan sedikit demi sedikit kepercayaan ataupun keresahan dari masyarakat ini? Menurut Anda Mas Fadil? Ya, saya menyoroti tadi apa yang sudah disampaikan Pak Fahmi dan Pak Edi gitu ya, bahwa
terlepas dari betul atau tidaknya oplosan itu dilakukan, tapi nyatanya ini adalah tindak pidana korupsi, adalah mega korupsi dengan nilai yang sangat fantastis. Nah, dalam konteks itu memang betul kepercayaan publik menjadi menurun drastis gitu ya terhadap Pertamina yang punya kewenangan atau punya kewajiban untuk memberikan pelayanan publik atau PSO. Nah, hal ini yang menurut kami penting untuk disoroti. Dan dalam konteks ini juga menurut kami sulit bagi Pertamina untuk kemudian tadi Pak Edi sudah sampaikan ya, untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Karena kalau kita lihat di ruang publik, bahkan di dalam pos pengaduan itu kami tanya, mekanisme pengawasan publik semacam apa yang kira-kira diperlukan agar kejadian serupa tidak berulang. Yang kami tangkap sementara ini dari data yang kami kumpulkan, publik menyaksikan apa yang disampaikan gitu ya oleh Pertamina. Artinya apa? Artinya menurut kami hal ini perlu disikapi serius dan kiranya tidak cukup apabila hanya Pertamina yang menyampaikan itu. Ini perlu ada suatu proses pemeriksaan atau pengujian yang lebih objektif, yang lintas pihak, dengan melibatkan para expert gitu ya, atau bahkan juga ada perwakilan dari masyarakat untuk kemudian menemukan fakta-fakta yang betul-betul kredibel, yang ketika itu disampaikan masyarakat tidak lagi khawatir gitu ya terkait dengan apa yang terjadi, atau bahkan masyarakat sudah punya aspirasi ketika memang betul-betul oplosan itu terjadi gitu. Itu yang menurut kami penting karena selama ini statement yang dikeluarkan, tadi sudah disampaikan Pak Edi, statement yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina atau Pertamina Patraniaga itu masih bernuansa sanggahan, sehingga publik jadi antipati. Ngelihatnya tuh dalam tanda petik ya jijik jadinya, ini udah begini kok, bukannya menyatakan keprihatinan, minta maaf dan comply dengan proses hukum yang ada, tapi justru buru-buru menyanggah. Itu yang menurut kami justru agak sulit nantinya ke depan Pertamina untuk memulihkan kembali kepercayaan publik. Jadi menurut kami ini harus diperiksa oleh satu tim yang terjamin dan teruji integritas dan independensinya untuk kemudian menemukan betul-betul fakta yang kredibel dan masyarakat nantinya bisa menyikapi apabila oplosan itu benar terjadi atau tidak. Oke, jadi ya sebenarnya kalau dilihat gitu ya Mas Edi, Pak Fahmi gitu ya, yang dilakukan Pertamina ketika klarifikasi salah, nggak klarifikasi juga salah begitu ya, bingung juga begitu. Tapi kemudian harus ada manajemen krisis yang harus dilakukan oleh Pertamina dan juga pemerintah dengan cepat, dengan sigap begitu ya. Termasuk juga soal bagaimana penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini bisa dilakukan secara terang benderang. 9 orang sudah ditetapkan tersangka begitu ya, termasuk juga perlu tidak kemudian memanggil komisaris-komisaris yang tadi Anda sebutkan Pak Edi juga punya andil, punya tanggung jawab untuk bisa melakukan pengawasan selama ini. Benarkah demikian? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana polemik dugaan BBM oplosan begitu ya, yang kemudian kita lihat banyak sekali timbul keresahan dari masyarakat dan bisa dikatakan ya ini melukai hati rakyat begitu ya. Saya masih bersama dengan Mas Edi Suparno, Mas Fadil dan juga Pak Fahmi. Pak Fahmi, kalau Anda melihat ini kan sudah ditetapkan ada 9 orang, tadinya 7 orang tersangka, kemudian ada penambahan lagi 2 tersangka masih pimpinan dari anak perusahaan Pertamina. Anda melihat masih ada dugaan keterlibatan pihak lain eksternal Pertamina bahkan atau kemudian di internal Pertaminanya sendiri, termasuk juga tadi Mas Edi mengatakan ini juga harus dilakukan pendalaman terhadap komisaris-komisaris karena memang komisaris-komisaris ini juga punya andil untuk bisa bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Mas Fahmi. Ya, kalau melihat komposisi yang ditangkap ini tidak tanggung-tanggung gitu ya. Dirut utama, Direktur Pemasaran, Direktur Kilang, nah mereka semua punya kewenangan gitu ya, sehingga dengan sangat mudah dia melakukan berbagai penghalangan untuk memperbesar impor tadi, kemudian terjadilah manipulasi gitu ya. Nah, kalau tadi saya katakan mafia migas berdasarkan pengalaman kami sebelumnya, tadi saya katakan mafia migas itu merupakan persekutuan gitu ya, para pengambil keputusan baik di BUMN, di
pengusaha dan di pemerintahan juga yang dia punya kewenangan itu ya. Nah oleh karena itu memang perlu ada pendalaman-pendalaman itu ya. Nah internal Pertamina menurut saya juga ada dugaan juga ada yang terlibat di holding gitu ya. Itu kan yang Petraniaga itu kan anak perusahaan. Nah itu di holding. Ini kaitannya dengan bahwa minyak mentah Indonesia itu sebelum diekspor harus ditawarkan ke Pertamina. Nah, kemudian dengan berbagai alasan itu Pertamina akan menolak tadi. Maka keluarlah izin ekspor tadi. Nah, paling tidak yang mengeluarkan izin ekspor ini barangkali juga perlu diperiksa itu ya. Karena mungkin ada keterkaitan untuk menghambat tadi penggunaan BBM di kilang kita itu ya. Nah, kemudian saya tadi merespon Pak Edi, saya setuju dengan Pak Edi bahwa kalau bisa Dirut dan Komut Pertamina Holding itu membuat pernyataan. Tapi menurut saya itu tidak cukup itu ya. Bahkan mohon maaf kalau Pak Prabowo membuat pernyataan pun di tengah keresahannya sudah meluas itu nggak akan percaya. Nah, satu-satunya yang harus dilakukan adalah pembuktian melalui pengujian itu ya. Pengujian dengan sampel beberapa SPBU yang dilakukan oleh yang kredibel gitu ya, apakah Lemigas atau juga perguruan tinggi untuk ikut menguji tadi. Nah kalau yang menguji tadi atau yang sidak itu anggota DPR saya kira kurang tepat juga karena bukan domain dan keahlian dalam pengujian tadi. Nah kalau sudah diuji oleh tim independen tadi, kemudian terbukti bahwa itu tidak benar, sekarang ini gitu ya, itu tidak benar. Nah, maka hasil pengujian itulah digunakan sebagai dasar untuk menyampaikan di publik gitu. Tapi kalau benar, misalnya kalau benar itu ya, dalam rangka menjaga quality control tadi, maka Pertamina harus menarik seluruh Pertamax yang ada di SPBU dan menggantinya dengan yang asli gitu ya. Nah, itu salah satu cara untuk mengembalikan itu ya kepercayaan konsumen dan menghilangkan keresahan yang jangan sampai ini terus berlanjut gitu Mbak Disti. Oke, berarti juga apakah nanti DPR khususnya Komisi 12 DPR yang bermitra dengan Pertamina juga akan ada rencana untuk ya kemarin kan memang sebenarnya agendanya adalah soal ini ya kalau tidak salah kepastian pemasokan BBM ya, pasokan BBM jelang Idul Fitri dan juga Ramadan ya Mas Edi ya. Kemudian pas sekali lagi ada masalah ini. Tapi secara khusus apakah nanti Komisi 12 DPR akan memanggil tidak hanya Patraniaga, Pertamina bahkan sampai ke komisarisnya untuk bisa memberikan penjelasan yang seterang-terangnya, yang sejelas-jelasnya supaya bisa menjawab keresahan dari masyarakat? Ya, pertama kami berikan dulu waktu kepada Pertamina untuk melakukan penyelidikan di internal mereka. Jadi setelah nanti komisaris dari Pertamina Patraniaga, komisaris Pertamina Kilang dan Pertamina Shipping itu melakukan penyelidikan di internalnya, termasuk juga Pertamina Holding. Nah, saya kira itu juga merupakan bagian dari upaya kita untuk melakukan pendalaman dan memahami sesungguhnya apa permasalahan yang ada di Pertamina. Jadi saya kira kita berikan waktu agar proses itu bisa berjalan. Berapa lama? Kami tidak mematok waktu, tetapi kami ingin segera. Karena apa? Karena masyarakat menunggu masukan dari Pertamina, dan saya kira ini merupakan kewajiban dari Pertamina untuk memberikan pernyataan dalam waktu dekat untuk meredam berbagai isu, berbagai keresahan yang ada dalam masyarakat. Namun di lain pihak, kami juga telah mengusulkan kepada Pertamina agar dibentuk tim independen dari berbagai pihak yang memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi. Tadi Pak Fakih mengatakan di universitas diajak, kalangan akademisi telah kami usul juga, dan pihak-pihak yang memiliki kredibilitas dan kedudukan integritas yang tinggi di masyarakat agar bisa melakukan penelaahan ya untuk melihat apakah hal tersebut memang betul-betul dioplos atau tidak. Karena di dalam rapat dengar pendapat kan pihak Pertamina mengatakan kepada kami tidak melakukan pengoplosan. Kami mencampur aditifnya gunanya adalah untuk meningkatkan performa. BBM, tetapi tidak akan meningkatkan atau merubah RON-nya gitu.
Nah, jadi ya, pernyataan itu pun telah kami inventarisir ya untuk kemudian diuji kembali apakah benar demikian atau tidak. Jadi proses masih berjalan, tetapi kami yakin bahwa kita semua bekerja cepat, termasuk Pertamina dalam hal ini bekerja cepat karena masyarakat menunggu kabar, menunggu klarifikasi. Kita punya kewajiban untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat yang saat ini memang sedang gundah gulana. Termasuk juga salah satunya yang kemudian pemberian izin ekspor dan juga impor dari BBM ini yang kemudian juga harus diselidiki begitu ya. Siapa ini sebenarnya yang punya kewenangan ini, Mas Edi? Saya kira kan mengapa izin impor itu diberikan karena di dalam rapat di internal Pertamina ketika kemudian memutuskan bahwa kilang-kilang di dalam negeri itu tidak mampu untuk mengolah minyak yang dihasilkan sehingga terpaksa harus mengimpor. Saya kira itu intinya di situ. Yang memberikan izin impor mungkin kembali lagi saya tidak mau masuk ke dalam substansi hukumnya karena itu bukan ranah saya, itu adalah ranah aparat penegak hukum. Tetapi bagi saya yang saya lihat fakta yang ada bahwa kenapa dilakukan impor karena memang ada pernyataan yang dugaan pernyataan dari para tersangka tersebut bahwa mereka mengatakan tidak ada kemampuan kapasitas kilang di dalam negeri yang mampu untuk mengolah itu sehingga akhirnya harus ada tambahan BBM dari sumber impor. Oke, saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, kalau kita lihat kan kalimat blending ini sering sekali mengemuka ya di media gitu beberapa hari terakhir setelah kasus ini mencuat begitu ya. Sebenarnya blending itu memang ada dan diperbolehkan ketika mencampurkan warna saja dan juga zat aditif. Dan itu blendingnya di mana, storage-nya di mana kalau untuk Indonesia? Apakah itu bisa dilakukan di Indonesia atau kemudian bisa dilakukan di luar negeri, di Singapura begitu? Dari kasus yang pernah Anda tangani begitu ya, Satgas Mafia Migas pada saat itu, kesulitannya apa sih sebenarnya pengungkapan kasus ini? Ya, blending tadi saya katakan sebagai common practice di dunia perminyakan gitu ya. Bahkan berbagai negara di kilang-kilangnya itu juga melakukan blending tadi, tapi dengan tujuan tertentu itu ya. Nah, dan di yang pernah kami lihat itu dulu blendingnya di kilang minyak yang ada di Singapura. Nah, tapi sekarang berdasarkan keterangan dari kejaksaan, blending tadi itu dilakukan di salah satu depo gitu ya. Nah, sesungguhnya dalam blending itu tidak dibutuhkan alat yang canggih-canggih amat gitu ya. Tapi yang dibutuhkan adalah storage, tempat penyimpanan. Nah, di tempat penyimpanan itu kemudian di blend gitu ya. Misalnya yang di Jakarta, saya memperkirakan itu ya, dalam blending itu 20% itu Pertamax, 80%-nya Pertalite. Jadilah hasil blending tadi gitu ya. Mestinya dinamakan Pertamix gitu ya mestinya. Nah, tapi kemudian yang ditagihkan oleh manipulasi tadi gitu ya, itu full Pertamax. Nah, itulah terjadi blending yang digunakan untuk kepentingan dalam penyalahgunaan kekuasaan dalam korupsi tadi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, blending yang dilakukan di Jakarta ini tujuannya yang dicapai kan upgrade gitu ya, dari RON 90 ke RON 92. Meskipun saya yakin itu tidak perfect gitu ya. Nah, ini kemudian dijual dengan branding RON 92 dan harganya adalah harga Pertamax. Nah, ini kan bentuk penipuan terhadap rakyat gitu ya. Saya kira nanti LBH itu dijajaki juga kalau banyak yang masuk keluar tadi, mungkin bisa juga class action yang harus dilakukan gitu ya. Karena rakyat dirugikan dengan penipuan branding Pertamax tapi ternyata Pertalite Plus gitu ya. Ini barangkali yang harus dilakukan tadi. Jadi sekali lagi blending itu common practice yang biasa dilakukan di dunia minyak, tetapi masalahnya itu kemudian dibawa untuk tujuan pidana tadi gitu ya. Pertamina juga seringkali melakukan blending. Misalnya yang dilakukan B40 di biodiesel itu percampuran antara solar dengan minyak sawit, itu di blending tambah zat tertentu jadilah B40. Jadi hal biasa kalau Pertamina menyangkal bahwa tidak punya peralatan untuk blending, ini bohong juga gitu ya. Jadi menurut saya lebih baik itu ya Pertamina
sudah mengakhiri pernyataan-pernyataan yang menurut saya bohong gitu ya. Nah, kemudian lebih baik lakukan pengujian, buktikan bahwa yang beredar sekarang ini adalah yang asli. Saya perkirakan juga itu ya. Saya percaya brandingnya ada, tapi keterangan Jaksa Agung kan mengatakan bahwa ini periodenya sampai 2023. Mungkin yang 2024 dan 2025 ini sudah nggak branding lagi, bisa juga. Nah, itulah yang kemudian harus dibuktikan dengan menggunakan tim yang independen. Nah, hasil pengujian itulah digunakan dasar bagi Pertamina untuk menyampaikan ke masyarakat. Kalau sekarang hanya menyangkal-menyangkal dan terjadi sangkal-menyangkal dengan Kejaksaan Agung ini, saya kira justru menambah ketidakpercayaan rakyat gitu ya terhadap Pertamina tadi. Nah, itu yang barangkali harus diakhiri dan segera aja lakukan pengujian. Saya kira bagi Pertamina nggak sulit untuk melakukan pengujian tadi gitu ya. Hanya apakah punya kemauan untuk melakukan itu atau tidak itu. Tapi saya kira demi masyarakat dan demi tidak timbulnya resiko yang saya sebutkan tadi gitu ya. Resiko bahwa konsumen akan pindah ke SPBU asing, dan yang kedua rakyat akan pindah dari pertama ke Pertalite. Ini kan menimbulkan masalah baru gitu ya. Jadi saya kira DPR barangkali bisa mendorong juga, ayo Pertamina segera lakukan pengujian tadi untuk membuktikan ini. Barangkali itu juga Pak Edi. Termasuk juga melibatkan pihak-pihak eksternal ya yang independen begitu untuk bisa melakukan investigasi, tidak hanya investigasi internal Pertamina, kemudian memeriksa Pertamina juga begitu ya. Ini kan juga jadi pertanyaan juga pastinya bagi kita masyarakat, terutama juga Mas Fadil begitu ya. Mas Fadil, terakhir, setelah nanti ada laporan sudah masuk, berapa yang sudah masuk, apakah nanti tindak lanjutnya akan seperti apa? Apakah akan dibawa ke DPR atau kemudian akan mengajukan langkah hukum selanjutnya ke persidangan, atau langkah hukum selanjutnya akan seperti apa? Seperti apa, Mas Fadil? Mas Fadil? Ya. Prinsip utama dari pos pengaduan ini adalah kepentingan masyarakat atau kepentingan publik. Sehingga kami ingin seluruh pihak yang ada meletakkan kepentingan masyarakat sebagai kepentingan yang paling utama di sini. Karena sebagaimana kita tahu, telah diumumkan juga oleh Kejaksaan Agung, kerugian itu kan ditaksir 193,7 triliun hanya dalam 1 tahun di rentang 2018 sampai 2023. Saya nggak tahu kenapa tidak diakumulasi dan lain-lain, ya, tapi intinya kan kalkulator kita nggak cukup untuk menghitung itu gitu ya. Artinya apa? Artinya ini adalah suatu pengkhianatan yang betul-betul menjijikan gitu ya kepada rakyat. Sehingga kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat itu harus diletakkan pada titik yang paling utama. Karena selama ini kan diskusinya tidak meletakkan kepentingan rakyat sebagai konsumen utama ya yang mengalami kerugian sebagai suatu hal yang harus dipandang sebagai yang paling utama. Atau consumer loss itu belum betul-betul dihitung dan